Ini adalah wajah desa Cinta Asih sebelum tahun 2020. Sebuah desa di Cianjur, Jawa Barat yang dulunya jadi langganan bencana alam setiap tahun. Tempat ini pernah kena hujan berat, bahkan sampai 10 kali bencana. Mulai dari longsor, banjir, angin puting beliung, sampai yang paling besar, gempa bumi pada 4 tahun silam yang memporak-porandakan bumi Cianjur. Bahkan puluhan hingga ratusan rumah rusak akibat peristiwa ini. Setiap tahun bencana selalu datang sampai akhirnya pelan-pelan warga desa mulai menyadari bahwa ada yang salah dalam kehidupan mereka. Dari cerita para sesepuh desa, dulunya tak sedikit warga di sini terjerumus dalam kebiasaan buruk. Salah satunya judi dan sabung ayam yang sudah merajalela. 5 tahun terakhir, desa Cinta Asih berubah total 180 derajat. Kemaksiatan hilang dan seluruh warganya sekarang makin dekat sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berkahnya, Allah berikan perlindungan dari bencana yang dulunya kerap menimpa. Masya Allah. Pak, emangnya tuh dulu warganya udah kompak gotong royong seperti ini atau enggak, Pak? Jarang, kalau dulu jarang. Ini, kalau sekarang ya udah kayak gini. Oke, emang dulu warga-warganya gimana emangnya? Kalau dulu kadang-kadang ada sambung daya ayam. Ya Allah. Kalau dulu kurang beres lah kalau di sini. Bapak bisa tahu kalau dulu masyarakatnya kurang beres dari mana nih, Pak? Ya Bapak sendiri kan masyarakat kurang beres. Dulu suka juga. Suka ngapain nih? Sambung ayam. Wah, kalau ibu namanya siapa? Ibu Juju. Ibu Juju. Nah, kan saya dengar juga di Cianjur ini kan katanya juga sering ada gempa bumi, Iya, longsor. iya, ada. Tapi gimana? Akhir-akhir ini masih sering kejadian nggak? Alhamdulillah sekarang kemarin juga ada angin kemarin mah tuh, ya angin. Nah, Angin ribut. Tapi kalau di sini berhubung tiap malam minggu ada pengajian ya di desa, di balai desa itu. Itu alhamdulillah di sini biarpun ada apa juga, kemarin juga ada gempa nggak ada yang korban. Oh, alhamdulillah. Itu di sini alhamdulillah selalu dilindungi. Baik. Di sini ya. Setiap pekan ratusan warga turun tangan. Gotong royong bukan cuma buat bangun desa, tapi juga buat menguatkan persaudaraan yang dulunya sempat renggang gara-gara jalan hidupnya yang melenceng. Sekarang nilai-nilai Islam tumbuh subur lewat pengajian. Warga Cinta Asih yakin desanya dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bukan cuma dari bencana, tapi Allah juga berikan cintanya lewat keberkahan di tanah ini. Pertanian jadi subur dan hasil produksinya semakin berlipat, terutama pada produksi komoditas singkong dan beras. Ini lahan punya siapa ya? Ini lahan pertanian milik desa, Pak. Oh. Nah, ini manfaatnya buat masyarakat juga. Masya Allah. Pejuang Langit semakin kagum deh waktu tahu ada kebun luas berapa hektar yang hasil panennya nggak dijual loh. Semua buat keperluan desa dan warganya. Masya Allah, luar biasa. Dan ternyata tanah itu milik Dedi Kusmara, Kepala Desa Cinta Kasih. Sosok dibalik berubahnya desa ini menjadi desa yang penuh berkah. Alhamdulillah semenjak beliau jadi kades, beliau banyak membantu masyarakat. Saya juga pernah dibantu beliau. Nggak nyangka ya, ternyata desa yang mengedepankan nilai-nilai Islam, damai dan banyak berkah ini dipimpin oleh sosok yang dulunya pernah jadi buronan, penjudi, bahkan seorang preman yang ditakuti. Ini dia orang yang saya cari-cari nih, Masya Allah. Ya, Dedi masa mudanya penuh dengan catatan kriminal. Tapi kini ia sudah berhijrah. Bahkan Dedi berhasil menginspirasi warga untuk lebih giat beribadah dan merutinkan bertawasul agar terhindar dari bencana. Apa akhirnya yang memutuskan Akang untuk berhijrah, untuk meninggalkan itu semua? Begitu saya sudah mempunyai anak yang kedua nih, yang perempuan. Nah, dari sana baru saya sadar. Gitu kan, saya mesti berhenti. Gitu. Ya. Jadi gini, waktu saya di dalam, waktu itu 2 hari setelah Idul Fitri. Baik. Saya satu kamar dengan pencuri ikan. Waktu itu dia dibesuk sama keluarganya. Baik. Dan sama anak perempuannya Ya Allah. yang masih umur balita. Begitu pas
jam besuk habis. Anaknya itu nggak mau lepas dari pangkuan bapaknya sambil menangis. Saya pengen sama bapak, saya pengen sama bapak, saya pengen sama bapak. Jadi intinya, saya nggak mau kejadian teman saya waktu itu terjadi pada anak saya. Kadang hidayah datang dari hal yang gak kita duga. Dedi mulai merutinkan sholat taubat, meminta maaf ke banyak orang, rajin ikut pengajian di desa, dan belajar agama dari para ustadz. Masya Allah. Masya Allah Kang ya. Selain masyarakat warganya di sini pada kompak gotong royong, ternyata alam cinta ASI ini, wah Masya Allah pejuang langit. Indah sekali. Inilah salah satu bukti sisa bencana longsor yang terjadi akibat gempa dahsyat pada tahun 2022. Waktu gempa itu, Dedi masih awal-awal jadi pemimpin. Tapi Masya Allah, Allah langsung mengujinya supaya jadi pemimpin yang amanah dan kuat. Nggak ada korban jiwa ini? Alhamdulillah enggak. Wah Masya Allah. Alhamdulillah. Selama, mohon maaf mudah-mudahan enggak ke depannya juga. Ya. Gempa terdahsyat kemarin di tahun 2022. Ya, 22 kalau nggak salah gempa terdahsyat di Cianjur. Terus bencana lainnya, longsor, angin puting beliung. Warga kami tidak pernah ada yang meninggal dunia akibat bencana. Alhamdulillah. Dulu itu warga-warga di desa Cinta ASI kan sempet Pak ya, ada yang main judi, sabung ayam. Tapi alhamdulillah sekarang udah berubah Pak. Itu mungkin dengan izin Allah. Jenis perjudian apapun di Cinta ASI sekarang udah nggak ada. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kang Dedi, ini tuh pengajiannya itu ada di beberapa titik atau bagaimana Pak? Di beberapa titik. Jadi di setiap kampung yang ada di wilayah desa Cinta ASI ini selalu rutin melakukan pengajian tiap hari. Kita jadi paham nih kenapa desa yang dulunya dikenal negatif, kini justru menjadi desa yang penuh berkah. Rahasianya ada pada para warga dan pemimpin yang mengubah dirinya. Kata seorang guru, Allah pernah berjanji, jika warga sebuah daerah takut dan taat kepada Allah, akan dibuka pintu-pintu keberkahan di kampung itu. Allah berfirman, sekiranya penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa, niscaya kami akan membukakan untuk mereka berbagai keberkahan dari langit dan bumi. Supaya tetap istiqomah tadi tuh, ada nggak amalan harian yang bisa di-share ke kita? Saya selalu mengamalkan baca bismillah. Baca bismillah. Baca bismillah dengan sholawat itu aja.